Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu atau kuliah Pikiran Modern dalam Islam, Pak Dr. Andos Cilamuddin MAG, dan teman-teman semuanya yang dicintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan dua tokoh pemikiran modern dalam Islam, yakni Fazlur Rahman dan Muhammad Arqon. Pertama, saya terangkan dulu pemikiran dari Fazlur Rahman. Sebelum masuk ke pemikirannya, adapun latar belakang dari Fazlur Rahman ini adalah dia adalah sosok pemikir muslim yang disebut sebagai tokoh neo-modernisme. Ia hidup di Amerika setelah diusir dari negara asalnya, Pakistan. Dia diusir karena dianggap melawan arus dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal. Di pemikiran itu tidak sepemikir dengan tokoh-tokoh di Pakistan. Akhirnya dia diusir dan berdiam di Amerika Serikat. Fazlur Rahman ini lahir pada tahun 1919 Masehi di Laut Barat Pakistan dan meninggal di Amerika pada tahun 1988. Jadi dia dibesarkan dalam tradisi mazhab Hanafi. Tapi sejak kecil, sejak umur belasan tahun, dia telah mengembangkan pemikiran-pemikirannya secara bebas. Jadi dia ini merupakan sosok orang yang sangat kreatif, sangat pintar. Di Indonesia juga ada murid dari Fazlur Rahman yang sampai saat ini masih ada titisan-titisannya. Pertama, muridnya ada Nur Khalis Majid, Amin Rais, dan Muhammad Syafi'i Ma'arif. Itulah 3 muridnya yang ada di Indonesia yang mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Fazlur Rahman ini. Selanjutnya, adapun pemikir kedua yaitu Muhammad Arqon. Sebelum masuk pemikirannya, saya akan menjelaskan dulu latar belakang kelahiran dan tempat tinggalnya Muhammad Arqon ini. Jadi Muhammad Arqon merupakan seorang pemikir Islam yang berasal dari Aljazair. Dia hidup di 3 dunia, yaitu Arab, Islam, dan Eropa. Jadi Arqon dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1928 di desa Barber namanya. Muhammad Arqon ini berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu dari ayahnya seorang pedagang. Tapi walaupun merupakan dari keluarga yang bisa terbilang tingkat bawah, dia merupakan tumbuh menjadi seorang sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Dia banyak memahami, bahkan bisa berbahasa luar, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa
asalnya Berber namanya tempat. Arkon ini merupakan pemikir Islam yang terlibat dalam penafsiran dan penyusunan kembali tradisi-tradisi keagamaan. Dia sangat menghindari hubungan dengan orientalis. Dia menghindari hubungan dengan orientalis barat. Masuk kepada pemikiran, kembali lagi pemikiran dari dua tokoh ini, yaitu Fadlur Rahman. Pertama, Fadlur Rahman ini merupakan seorang sosok agamawan sekaligus ilmuwan yang memiliki keberanian di dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, bahkan kontroversial. Menurutnya, pemikir yang kontroversial merupakan bagian dari konsekuensi dan kreativitas intelektual. Artinya ada perbedaan di antara satu pemikiran dan pemikiran lain. Jadi dia ingin menciptakan satu pemikiran baru dengan tujuan tidak untuk menyesatkan, tetapi hanya jalan yang berbeda, tujuannya tetap sama. Pastinya tujuannya baik, mungkin dengan jalan yang berbeda. Menurutnya, perbedaan ini merupakan sebuah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Ia juga mengajarkan kepada generasi-generasi sesudahnya atau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memiliki semangat dan etos belajar yang tinggi, sebab hampir seluruh waktu yang digunakan untuk belajar, mengajar, dan menulis. Jadi luar biasa, Fadlur Rahman ini merupakan seorang tokoh panutan bagi para murid-muridnya. Dia mengajak seluruh generasi-generasinya untuk giat untuk belajar maupun mengajar serta menulis karangan-karangan baru. Kemudian ia juga merupakan seorang pemikir yang mengajarkan kepada intelektual muslim akan pentingnya menghargai sejarah Islam masa lalu. Bahkan menurutnya, suatu pengembangan pemikiran Islam yang tidak berakar dalam kejayaan pemikiran Islam klasik atau luput dari kemampuan menelusuri benang kesinambungan dengan masa lalu adalah tidak autentik. Pengembangan pemikiran Islam yang tidak terlihat kontinuitas dengan masa lalu, Islam akan kehilangan autentisitasnya, yang berakibat akan tidak mampu mengembangkan dinamika internalnya serta tidak sanggup bertahan karena kekurangan segi kemantapan. Kemudian, Fadlur Rahman merupakan pemikir neomodernisme, yaitu pada pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional. Jadi dia menggabungkan antara pemikiran modern dan pemikiran tradisional, pemikiran baru dan pemikiran lama, dijadikan satu. Dia menurutnya modernisme bukan suatu yang harus ditolak, melainkan dengan modernisme bukan berarti pula alam pemikiran tradisional harus dikesampingkan, tapi disatukan. Fadlur Rahman juga mengajarkan bahwa Al-Quran sebagai sumber ajaran moral yang sempurna dipahami secara utuh dan padu. Dia betul-betul menganggap bahwa Al-Quran lah satu pedoman yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya mengenai pemikiran Muhammad Arkon. Dia memahami Islam yang universal
dengan multidimensi hendaknya dipahami dengan menggunakan multi pendekatan. Sebab kalau hanya dipahami dengan menggunakan satu pendekatan, maka yang akan terjadi dari Islam hanya dengan bagian-bagian tertentu saja. Jadi dia ingin mengajarkan beberapa pendekatan, memerlukan beberapa pendekatan untuk mempelajari Islam, tidak hanya satu. Seperti dengan pendekatan ilmu sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi Arkan tidak bisa, menurut Arkan, tidak bisa dipisahkan dari pendekatan psikoanalisa, psikologi, sejarah sosial, sistem aksi historis dalam masyarakat, dan pengaruhnya terhadap Islam sebagai agama, kebudayaan, dan dia menekankan pendekatan Islam sebagai faktor integrasi sosial dan kebudayaan. Menurutnya, selama ini Barat cenderung menempatkan posisi Islam pada posisi yang marginal. Karena itu, untuk kemajuan umat Islam ke depan, umat Islam menurutnya harus membuka diri dengan pemikiran-pemikiran Barat, bahkan memadukannya. Jadi dia katanya umat Islam harus memadukan pemikirannya dengan pemikiran Barat agar tercipta suatu pendekatan-pendekatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua pemikiran dari Fazlur Rahman dan Muhammad Arkan ini, bahwa kesimpulannya Fazlur Rahman ini adalah termasuk salah seorang tokoh pemikir Islam yang kontemporer yang berasal dari Pakistan. Oleh para pengamat, pemikirannya dikelompokkan sebagai pemikir neo-modernis. Jadi Fazlur Rahman juga berpandangan bahwa pengembangan pemikiran Islam harus selalu berakar dari pemikiran Islam klasik. Kendati pun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam, mengenai negara, pemerintah, nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem kenegaraan, tetapi mengakui bahwa terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Quran. Fazlur Rahman juga mempunyai perhatian yang besar terhadap masa depan pendidikan Islam, dan bahkan ia menawarkan satu pandangan bahwa orientasi pendidikan sangat perlu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Jadi orientasi sangat perlu diwarnai dengan nilai-nilai Islam pendidikannya, sehingga para pelajar Muslim dan pengetahuan yang dihasilkan tidak menjadi sekuler. Selanjutnya Muhammad Arkan, kembali kepada Muhammad Arkan yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Aljazair. Umat Islam menurut Arkan perlu memperdalam Islam melalui pendekatan ilmu sosial, antropologi, dan kesusastraan agar memperoleh pemahaman yang konfrontatif tentang Islam. Islamologi klasik nampaknya perlu dikaji dan dipahami secara mendalam lagi agar mampu berinteraksi dengan perubahan zaman. Itulah dua pemikiran modern dalam Islam dari Fazlur Rahman dan Muhammad Arkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, keliruan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.